Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Isla Nur Azza, absen 15 dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan ini mempunyai perjalanan yang menarik, mulai dari lahirnya akibat perpecahan konflik perebutan kekuasaan, hingga akhirnya bangkit menjadi kekuatan utama di Jawa Timur. Pastinya, setiap kerajaan besar pasti mempunyai kisah panjang sebelum mencapai masa kejayaannya. Itu juga dengan Kerajaan Kediri, atau yang biasa dikenal sebagai Kerajaan Kediri Daha atau Panjulu, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa Timur sekitar tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Nah, uniknya Kerajaan Kediri ini dari awal tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari pembagian sebuah kerajaan yang lebih besar, yaitu Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Nah, sebelum Kerajaan Kediri muncul, wilayah ini masih menjadi bagian dari Medang Kahuripan, sebuah kerajaan yang cukup kuat di masanya. Tapi bagaimana kerajaan sebesar Medang Kahuripan ini bisa terpecah ya? Untuk menjawabnya, kita harus kembali melihat ke masa belakang, di mana Medang Kahuripan sedang berada di ambang kehancuran. Jadi, semua bermula dari runtuhnya Kerajaan Medang pada tahun 1006 atau 1084 Masehi. Saat itu kerajaan diserang oleh Haji Wuralari, seorang raja kecil yang bersekutu dengan Sriwijaya. Serangan ini benar-benar menghancurkan pusat pemerintah Medang dan membunuh rajanya, yaitu Dharmawangsa Teguh. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang pangeran bernama Airlangga berhasil melarikan diri. Bisa dibilang ini adalah titik balik sejarah. Jadi, selama mengasingkan diri selama 3 tahun dan hidup di pengasingan, Airlangga menyusun rencana untuk membangun kembali kekuatan. Hingga akhirnya pada tahun 1019 Masehi, ia mendirikan Kerajaan Kahuripan dan berhasil membawa kemakmuran ke wilayah tersebut. Jadi, sebenarnya siapa sih itu Airlangga? Airlangga adalah merupakan putra dari Raja Udayana Bali dan Mahendrata dari Jawa yang lahir pada tahun 990 Masehi. Sejak kecil, ia dikirim ke Kerajaan Medang dan bahkan dijodohkan dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh, yaitu Raja Kerajaan Medang. Tapi takdir berkata lain, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada tahun 1006 Saka atau 1084 Masehi, Kerajaan Medang diserang dan dihancurkan oleh Haji Wuralari. Dalam serangan itu, Dharmawangsa Teguh terbunuh dan Airlangga harus melarikan diri ke hutan. Ia hidup dalam pengasingan selama 3 tahun dan akhirnya bangkit mendirikan Kerajaan Kahuripan pada tahun 1900 Masehi. Nah, di bawah kepemimpinannya, ini Kahuripan menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Semuanya berjalan dengan baik sampai akhirnya tiba waktunya bagi Airlangga untuk menyerahkan tahtanya. Dan disinilah masalah baru muncul. Jadi jawabannya adalah setelah mengalami masa kejayaan di bawah Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kediri dan Jenggala pada tahun 1045 Masehi. Kediri diberikan kepada Sri Samara Wijaya, sedangkan Jenggala diberikan kepada Mapanci Karasakan. Nah, dua kerajaan ini tidak hanya dibatasi oleh garis politik biasa, melainkan secara alami yang dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Barantas. Bisa dibilang ini seperti tembok alami yang memisahkan kedua kerajaan tersebut. Meskipun Airlangga sudah membagi kerajaan tersebut supaya lebih damai, tetapi persaingan antara Kediri dan Jenggala tetap berlanjut. Pada awalnya memang Jenggala lebih terlihat unggul, bahkan Mapanji Karasakan berhasil mengalahkan Kediri dan memperluas wilayahnya. Namun setelah itu, Jenggala diperintah oleh beberapa raja pengganti, namun lambat laun pengaruhnya mulai melemah. Di sisi lain, Kediri justru semakin kuat dan berkembang menjadi kekuatan utama di Jawa Timur. Salah satu buktinya bisa dibaca atau dilihat di Prasasti Hantang atau ngantang yang berisi tulisan Panjalu Jayati, yang artinya Panjalu menang. Tanda ini menunjukkan bahwa Kediri berhasil bangkit dan menggantikan Jenggala sebagai kerajaan yang lebih dominan di Jawa Timur. Sebenarnya yang membuat Kediri lebih sukses dibandingkan Jenggala adalah salah satu karena lokasinya yang strategis yang berada di sekitar aliran sungai Berantas yang waktu itu adalah jalan perdagangan utama di Jawa Timur. Dari sungai ini mereka bisa mengontrol perdagangan pelayaran yang otomatis membuat perekonomian mereka lebih maju. Setelah berhasil mengalahkan Jenggala sebagai kekuatan utama di Jawa Timur, Kediri tidak berhenti di situ saja. Justru inilah awal dari masa kejayaan Kediri dan puncaknya terjadi di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Jika kita mendengar nama Jayabaya, mungkin banyak dari kalian langsung teringat dengan ramalan Jayabaya yang masih sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Tapi lebih dari itu, Jayabaya adalah raja yang membawa Kediri ke tingkat kejayaan tertinggi di masanya. Wilayah Kediri itu begitu luas hingga mencapai Sumatera. Ekonomi pun berkembang pesat dengan sektor pertanian, perdagangan, dan pelayaran sebagai tulang punggungnya. Dan bahkan catatan sejarah dari kronik Cina tahun
1978 Masehi menyebutkan bahwa Kediri adalah salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Tapi yang membuat masa Jayabaya semakin spesial adalah perkembangan sastranya. Kalian pasti tahu ya kisah epik Mahabharata kan? Nah, pada masa ini, Bharatayuddha, kisah perang besar dalam Mahabharata dituliskan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Karya sastra ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah Kediri, tapi juga salah satu warisan sastra yang besar di Nusantara. Nah, bukti kejayaan Kediri juga bisa dilihat dari prestasi Hantang yang berisi tulisan Panjuluh Jayati yang sudah saya sebutkan tadi, atau Prasasti Ngantang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya yang berisi tentang keputusan raja yang memberikan anugerah tambahan kepada penduduk desa Hantang. Ini adalah bentuk penghargaan atas jasa mereka membantu Jayabaya dalam merebutkan kekuasaan. Namun, kerajaan Kediri tidak berhenti Jayabaya saja. Setelah Jayabaya turun tahta, Raja Kameswara membawa Kediri semakin bersinar sebagai pusat seni dan budaya. Kalau Jayabaya dikenal sebagai ekspansi dan kemakmuran ekonomi, Kameswara lebih dikenal sebagai raja yang mencintai sastra dan seninya, di mana lahirnya karya-karya sastra besar seperti Arjuna Wiwaha dan Krisnayana. Banyak dari karya sastra ini bercerita tentang cinta dan kepahlawanan yang memperhatikan betapa budaya dan seni benar-benar berkembang di Kediri pada saat itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di masa Jayabaya dan Kameswara, Kediri bukan hanya kuat dalam politik dan ekonomi, tapi juga dalam kebudayaan dan sastranya. Nah, setelah menikmati kejayaan, bagaimana kelanjutannya ya? Apakah Kediri bisa mempertahankan kejayaannya? Jadi jawabannya adalah setelah mengalami masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya dan Kameswara, kerajaan Kediri mulai mengalami pemunduran nih di masa Raja Kertajaya. Masalah utamanya datang dari kesombongan dan kebijakan Kertajaya yang tidak suka dengan kaum Brahmana. Jadi, Raja Kertajaya ini terkenal sebagai penguasa yang angkuh dan cenderung yang otoriter. Salah satu tindakan yang paling membuat para Brahmana marah adalah tuntutan dari Raja Kertajaya akan mereka menyembah Raja Kertajaya layaknya seorang dewa. Tentu saja ini bertentangan dengan ajaran Hindu Bunda kan, yang menempatkan raja sebagai wakil dewa, bukan dewa itu sendiri. Jadi Brahmana yang merasa tertindas akhirnya memilih untuk melawan. Tapi mereka sadar bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi Raja Kertajaya secara langsung. Jadi akhirnya para Brahmana memilih untuk melarikan diri ke tempat Tumapel dan mencari perlindungan pada seorang pemimpin bernama Ken Arok. Tumapel sendiri sebenarnya bukan kerajaan besar, melainkan sebuah daerah bawahan Kediri. Jadi wilayah ini merupakan wilayah yang dipimpin oleh seorang Akuwu atau bupati yang bernama Tunggul Ametung. Namun kekuasaan di Tumapel berubah drastis ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan berhasil merebut posisinya sebagai pemimpin. Sejak saat itu, Tumapel berkembang menjadi wilayah mandiri dan memiliki ambisi untuk melepaskan diri dari Kediri. Dengan dukungan para Brahmana dan rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan pada Raja Kertajaya, Ken Arok melihat peluang untuk melawan Kediri secara langsung. Ditunjukkan pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyatakan bahwa Tumapel telah merdeka dan mendapatkan dirinya sebagai raja. Tentu saja mendengar hal itu, Raja Kertajaya tidak tinggal diam. Ia segera mengirim pasukannya untuk menumpas pemerintahan ini. Namun, Ken Arok sudah sangat siap dengan dukungan rakyat dan para Brahmana. Pasukan Ken Arok melakukan serangan yang efektif, sehingga pasukan Kediri dapat dikalahkan. Puncak pertempuran terjadi di Perang Ganter, di mana pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Dengan kekalahan ini, Raja Kertajaya terbunuh dan Ken Arok berhasil menguasai Kediri. Sejak saat itu, Kediri resmi menjadi bagian dari Tumapel yang kelak akan berkembang sebagai kerajaan Singosari. Dengan jatuhnya Kediri juga dengan berakhirnya salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang pernah percaya. Namun akhirnya runtuh akibat pemimpin yang tidak bijaksana dalam menjalankan kekuasaan. Setelah runtuhnya Kediri dan beralihnya kekuasaan ke tangan Ken Arok, bukan berarti nama Kediri langsung hilang begitu saja. Sebagai kerajaan besar yang pernah berjaya, Kediri meninggalkan banyak warisan, baik berupa prasasti maupun catatan asli yang masih bisa kita temukan hingga sekarang. Salah satu warisan Kediri yang paling terkenal adalah kisah-kisah yang terdapat dalam kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab ini merupakan salah satu karya sastra terbesar di Nusantara dan masih dipelajari hingga sekarang nih. Selain itu, Kediri juga meninggalkan banyak prasasti yang masih bisa kita temukan hingga sekarang. Selain itu, bukti prasasti ada juga yang lainnya, seperti prasasti Mataji, prasasti Congapan, prasasti Pupus, prasasti Tirukidul, prasasti Tapan, prasasti Bulung Ngades, prasasti Karangayam, prasasti Padelegan, prasasti Panumbangan, dan prasasti Genengan. Juga ada peninggalan lainnya seperti candi. Candi juga itu ada banyak, lumayan. Ada Candi Penataran, Candi Dorok, Candi
Kepung, Candi Gurah, Candi Tunglur, Candi Klotok, dan Candi Brongkah serta Candi Cador. Selain itu juga ada daftar penguasa. Yang pertama pada tahun 1042 sampai 1051 ada Sri Samarawijaya, Sri Jitengdaraka 1051 hingga 1112, Sri Bhamewasara 1112 hingga 1135, Jayabaya 1135 hingga 1159, Sri Saraswesa 1199 hingga 1169, Sri Aryawaswara 1169 hingga 1180, Sri Gandhra 1180 hingga 1182, Kameswara 1182 hingga 1194, Kertajaya 1194 hingga 1222. Ada juga daftar isi yang saya gunakan untuk menyusun PPT. Ini juga baik dari awal terbentuknya Kediri, masa kejayaan di bawah Jayabaya, hingga keruntuhannya oleh Kinarok. Kita bisa belajar bahwa kejayaan tidak datang dengan mudah dan mempertahankannya adalah tantangan yang lebih besar lagi. Namun, jejak sejarah selalu meninggalkan pelajaran berharga, baik dalam catatan, prasasti maupun perkembangan sastra yang baik dikenal hingga segini. Jadi sejarah bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi juga cerminan bagaimana kita membangun masa depan. Semoga dengan memahami sejarah Kediri ini kita bisa lebih menghargai warisan leluhur dan mengambil pelajaran darinya. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman semua, dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada penyampaian presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.